Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik selalu ya dan selalu bahagia. Kali ini kalian akan belajar bersama Miss Krisdayanti. Nah, tema kita pada hari ini adalah kesetiaan Allah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan untuk penyertaan-Mu sampai pada siang hari ini. Bapa, Engkau sangat begitu setia kepada bangsa Israel hingga Engkau menyertai mereka dari pembuangan sampai kembali ke Yerusalem. Ajarlah kami seperti Engkau untuk selalu setia kepadamu dan percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Miss, melalui tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak Miss diharapkan agar dapat yang pertama, menyebutkan faktor yang menyebabkan orang setia dan orang tidak setia. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh orang yang setia dan tidak setia. Yang ketiga, merumuskan kesetiaan Allah kepada manusia sesuai dengan pewartaan Nabi Yesaya. Dan yang keempat, mengetahui alasan kesetiaan orang tua kepada anaknya dan orang yang dikasihinya. Allah adalah setia. Kesetiaannya begitu luar biasa. Meskipun manusia kerap melakukan perbuatan dosa, namun kesetiaan Allah tidak berkurang. Allah tetap menyertai manusia dan mengharapkan umatnya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dalam pembelajaran ini, kita diajak untuk tetap setia kepada Allah dan selalu bertobat serta percaya kepadanya. Nah, anak-anak Miss, marilah kita menyimak sebuah cerita tentang menepati janji. Judulnya Menepati Janji. Ada seekor induk rusa punya 2 ekor anak yang masih kecil. Pada suatu pagi buta, ketika kedua anaknya masih tidur, ia keluar mencari makanan. Ia berharap setelah pulang dari mencari makan, ia dapat mengajar anak-anaknya untuk mencari makan, menjaga diri, dan menghindari dari bahaya. Sang induk rusa mendapat makanan rumput hijau yang segar. Saat perjalanan pulang, dia terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh pemburu. Induk rusa itu sambil menangis, memikirkan kedua anaknya. Pagi itu, pemburu itu tiba di tempat perangkapnya. Ia melihat seekor rusa betina di dalam perangkapnya. Ia sangat senang mendapat daging yang enak. Namun, pemburu itu merasa heran sekali. Induk rusa itu berlutut memohon kepadanya agar dibiarkan pulang untuk memberi makan serta mengajari anaknya mencari makan. Rusa itu berjanji keesokan harinya akan kembali ke tempat perangkap pemburu untuk menyerahkan diri. Pemburu yang melihat rusa dapat berbicara, di dalam hatinya sangat terkejut dan gembira. Dia kemudian memutuskan agar mempersembahkan rusa ajaib ini kepada raja, supaya dia menjadi terkenal dan mendapat hadiah dari raja. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia berubah pikiran dan melepaskan induk rusa pulang. Induk rusa bergegas berlari pulang. Suasana hatinya sangat sedih memikirkan kedua anaknya. Setelah sampai di rumah, dia berkata kepada kedua anaknya, "Anakku, tadi Mama terperangkap dalam perangkap pemburu. Mama memohon kepada pemburu agar boleh kembali kepada kalian untuk mengajarkan cara mencari makan, berlari, dan menjaga diri dari bahaya. Dan besok pagi, Mama akan kembali kepada pemburu itu untuk dibunuh. Jika kalian sudah memahami tentang arti dari sebuah janji, kelak kalian dapat menghadapi masalah apapun. Kalian tidak perlu sedih. Kalian harus ingat, hidup ini sangat singkat. Segalanya akan berubah, tidak pernah abadi," ujar induk rusa itu. Anak-anaknya sambil menangis bertanya, "Lalu, kenapa Mama masih harus menepati janji kepada orang jahat tersebut?" Induk rusa itu berkata, "Tanpa iman, dunia akan hancur. Tanpa kejujuran, dunia akan runtuh.
Demi kelangsungan dan harapan dunia, Mama rela berkorban daripada menipu orang lain. Mama rela mati daripada menipu untuk hidup. Setelah selesai berkata-kata, sambil menahan tangisnya, induk rusa berlari keluar. Anak-anak rusa mengejar dengan sekuat tenaga. Pemburu melihat induk rusa memenuhi janjinya datang kembali. Ia menjadi sangat terharu. Dengan tangan merangkap di depan dada dan berlutut dia berkata kepada induk rusa, "Engkau bukan seekor rusa biasa. Engkau rusa jelmaan dari Allah." Pemburu itu merasa sangat terharu dengan kejujuran dari rusa. Rusa itu pun disuruhnya pulang. Sejak saat itu pemburu tersebut tidak mau menyakiti seekor binatang pun. Nah anak-anak, setelah kisah induk rusa yang menepati janji, ada kisah kedua yang berjudul Pegang Janjimu. Pada suatu hari, Santo Antonius Maria Claret pergi ke gereja paroki untuk berkhotbah. 3 bandit paling jahat mencegat dan memaksa dia. "Serahkan dompetmu, atau kami akan membunuh engkau," kata para bandit. "Sahabat yang baik, kamu boleh mengambil hidup saya. Saya tidak mempunyai uang," balas Antonius dengan lembut. "Bersiaplah untuk mati," sahut para bandit. "Saya tidak takut mati," kata Antonius. "Saya tidak mempunyai uang untuk diberikan kepadamu, tetapi saya minta satu hal darimu. Saya sedang pergi ke gereja terdekat untuk berkhotbah. Orang-orang sedang menunggu saya, maka tolong biarkan saya pergi dan berkhotbah. Dalam perjalanan pulang nanti, kamu boleh membunuh saya." Salah seorang bandit berkata kepada kedua rekan yang lain, "Bagaimana kalau kita membiarkan saja orang ini pergi?" "Tidak," kata seorang yang lain. Jika ia tidak kembali, kita semua mungkin akan masuk penjara. Lebih baik menghabiskan saja sekarang nyawanya." Orang suci itu memohon kepada mereka, "Saya berjanji kepadamu, saya akan kembali bahkan sebelum jam makan siang. Tolong biarkan saya pergi dan berkhotbah." Akhirnya para bandit itu membiarkan dia pergi. Setelah selesai berkhotbah, pastor itu kembali ke tempat itu. Tetapi melihat orang suci itu, sesuatu terjadi pada mereka. Kejujuran Antonius Claret mengubah hati mereka. Mereka berlutut di hadapannya dan memohon kepada orang suci itu agar mengampuni mereka. Mereka telah berubah menjadi manusia baru. Dari kisah induk rusa dan Santo Antonius Maria Claret memberikan pesan kepada kita bahwa menepati janji adalah sebuah perbuatan yang luhur, seperti janji Allah kepada manusia. Induk rusa yang menepati janjinya kepada sang pemburu, ia datang dan menyerahkan dirinya. Karena kesetiaannya dalam perkataannya, induk rusa dianggap seperti utusan Allah. Begitu pula Santo Antonius Maria Claret yang menepati janjinya kepada para bandit, membuat para bandit heran dan terketuk hatinya untuk bertobat. Kesetiaan Allah pada bangsa Israel membuat bangsa Israel menyadari dosa dan kesalahan mereka dan kembali kepada Allah. Anak-anak, kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari kitab Ezra dan kitab Nehemia. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda.
Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita."
Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Begitu besar kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Penyertaannya selalu mengalir mulai dari pembuangan di Babel hingga kembali ke Yerusalem. Meski bangsa Israel berkali-kali berbuat dosa dan kesalahan, Allah tetap setia akan segala janji-janjinya kepada bangsa Israel.